Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Cahyadini, NPM 2161068. Di sini saya memilih materi tentang dana pensiun. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia. Jadi dana pensiun itu bisa diambil ketika usia yang dicakup itu udah mencukupi. Pensiun atau retreatment, cacat disability atau meninggal dunia death. Dana pensiun itu dikelola oleh terus badan khusus sejenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian lama atau sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya kayak meninggal dunia gitu bisa diambil sesuai kesepakatan bersama. Tujuan umum program pensiun: 1. Dari segi ekonomi. 2. Dari segi sosial. Tujuan menyelenggarakannya dana pensiun bagi pemberi kerja: 1. Memberi penghargaan kepada karyawan. 2. Agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil selama ia bekerja tersebut. 3. Memberikan rasa aman batinilah bagi karyawan. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Jadi kalau kita punya dana pensiun itu bisa kayak buat semangat kerja. 5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lanjut, tujuan dana pensiun bagi karyawan: 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang atau masa pensiun, seperti nabung, tapi itu diambilnya sesuai atau dengan peraturan-peraturan tertentu. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Lanjut ke klasifikasi dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun. Karyawannya sebagai peserta dan yang memberikan atau menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kayak yang memberi kerja itu harus memberi dana pensiun tersebut. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi per orang, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun pertama, program iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, jadi udah ada yang ngatur dana pensiun tersebut, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing. Jadi kayak dana pensiun itu dibukukan dalam rekening pribadi, tapi kayak disimpan dulu, belum boleh diambil. Sebagai manfaat pensiun, iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Jenis-jenis pensiun: pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti telah ditetapkan perusahaan. Kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat itu karena ada kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. 3. Pensiun ditunda diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. 4. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi disebut dengan pensiun cacat. Pensiun, asas-asas dana pensiun. Ini yang terakhir, asas-asas dana pensiun. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. 2. Asas penyelenggara dalam sistem pendanaan. 3. Asas pembinaan pengawasan. 4. Penundaan manfaat. 5.
asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berikut itu merupakan penjelasan dari materi dana pensiun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.